selamat pagi. Hai Santi, hello from Jakarta to you in Utah. Duren Sawit Vivi, hai Mari. Camelia, Misubur Solo, Americano Less Sugar. Cianjur, ada yang di Cianjur dan Palembang. Halo, Diki. Pagi Dina, sehat ya? Yogyakarta. Aku mau ngasih lihat, aku hari ini nyobain jenis minuman baru. Jahe merah. Baunya sih kayak jahe lah ya. Saya tuh sebenarnya nggak terlalu suka minuman jahe. Tapi ini tuh dibagi free sample gitu kemarin abis belanja di Indomaret. Aku mau cobain anget-anget gitu ya, karena kan kemarin hujan tuh seharian di Jakarta. Ya. Maknya lucu. Ini mak kado dari geng duet namanya Tom. Dia kayaknya waktu itu jalan-jalan ke Cina, dia beliin ini. Kata Santi, ginger is good for our blood. Ya, Solo juga hujan. Madura semalam gempa. Apakah ada geng duet yang ada di Madura? Semoga baik-baik ya. Candle Nut bilang jahe plus kunyit. Jadi ditaburin bubuk kunyit gitu ya, kudunya ya. Ini sih udah jadi gitu kemasan sachet. Not so bad. Jahenya nggak terlalu overpowering dan yang kayak nyentrong gitu. Aku nggak tahu kenapa nggak suka terlalu jahe, tapi kalau cuacanya pas gitu ya, menyeruput jahe pagi-pagi itu ternyata enak juga. Sama kayak kunir asam jahe. Oh, iya, 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 iya. Nah, yang asam-asam gitu biasanya aku suka tuh. Madiun juga hujan seharian, Kak Dave. Guangzhou, halo Guangzhou. Oh, atau digeprekin sereh katanya. Makin banyak deh ya. Aku tuh suka males repot kan, biasa dong. Ya, pengennya ringkes-ringkes aja. Jadi yang saset-saset gini tuh, Shalom Cindy, yang saset-saset gini tuh paling tinggal buka, aduk, selesai gitu ya. Tapi thank you for the tips. Iya kan? Sukabumi dan Manado. Bye-bye ngoni semua di Manado, Kang. Yogyakarta. Geng duet sehat-sehat ya musim hujan gini katanya. Halo Ratnawati. Jangan lupa di tap-tap selama siaran pagi kita ini untuk teman-teman yang di Malang, Surabaya, Jakarta, Melbourne. Ada bye-bye, Jo, Kang. Odo, kasihan. Nah, katanya rambutnya bagus. Iya, nih masih kepangan sisa kemarin. Abis ini soalnya kita mau syuting. Tuh, ternyata bisa dipertahankan rambut kepang ini aku pakai tidur. Bangun pagi nggak usah bikin lagi. Bekasi, selamat pagi. Ada juga Rimpang. Ada Kina yang lagi sakit tenggorokan. Banyak ya yang suka mug gini ya. Kan duet juga punya merchandise mug tuh Happy Days. Nah, beberapa udah dapet, setengahnya lagi proses pengiriman. Yang belum nanti kita buka lagi, sama kita lagi proses untuk bikin seri baru. Jadi teman-teman tunggu ya yang suka koleksi mug. Tunggu, kita lagi proses untuk bikin koleksi baru sebelum nunggu yang Happy Days yang ada di Iwet. Coba dikasih lihat yang Happy Days itu, Kak, boleh nggak? Nanti kita open PO lagi, karena Happy Days itu bikinnya pakai tangan, jadi cuman sekali bikin 60, 60, 60 gitu ya. Dan yang bikin itu We Artisan. Sekarang kita juga lagi kolaborasi dengan Devi tuh, Mrs. Potter Bali. Kayaknya lebih bisa banyak again, tapi juga bikinnya pakai tangan dan butuh proses. Selamat pagi. Dari Studio 1 menyapa rekan Adolf yang di Studio 2. Bagaimana kabarnya pagi hari ini rekan Adolf? Halo rekan Adolf. Rekan Adolf, ada suara kok ngana? Rekan Adolf? Pongo? Pongo kah? Bisu kah? Pongo. Dikata Pongo. Ya Allah. Selamat pagi semua. Apa kabar nih? Sehat-sehat semua ya. Lo perhatiin timeline gak sih? Apakah aku memperhatikan lini masa? Bagian mananya tuh, Kak? Kan udah masuk tanggal 1 Oktober nih hari ini. Oh, astaga.
Terus kemarin kan 30 September ya, jadi kan perpisahan ya, pisah sambut gitu, September menuju ke Oktober. Perhatiin nggak sih orang-orang pada bilang ini September, udah ya dar-der-dornya, cukup ya dar-der-dornya, capek ya dar-der-dornya, welcome Oktober, jangan kayak September ya, September ampun deh ampun gitu. Iya, iya. Di tempat gue banyak yang begitu, emang pada begitu? Teman-teman Be- semua nih geng duet, hah? Coba kita tanya. Oh, polling kali ya. Polling di mana sih, Mat? Gila polling. GGP, gila-gila polling. Oh, polling. Ini dia polling. Apakah September quick poll? Oke. Bisa, Create bisa start. bisa Tuh. ya. Merah kalau Septembernya dar-der-dor, biru Septembernya santai. Ya. Coba. Merah Septembernya dar-der-dor, riuh padat, biru Septembernya Oh, santai. oh, nih udah nih kelihatan di sini nih ya. Septembernya dar-der-dor nih. Ya, Hmm. walaupun, oh udah nih mah. Ini mah nggak bisa kesusul ini sih. Udah. 107 versus 67. 117 versus 70. Dar-der-dor nih kayaknya nih. Da- Dar-der-dor ini. Dar-der-dor tuh dalam arti bahwa kamu sibuk, jadwal padat, kegiatan banyak yang mesti dilakukan, tanggung jawab banyak, mungkin beberapa tingkat stres juga dahsyat di bulan September ini. So many things on our plate gitu ya, makanya dibilang September ini dar-der-dor. Jadi lagunya Vina Panduwinata September ceria kayaknya nggak berlaku ya. September ceria. Dirimu hadir. Nggak ya. Jadi kayaknya September ini luar biasa sekali pengalamannya untuk banyak geng duet pagi hari ini. Tapi ya pertanyaannya gini. Jangan ngomong kepala pecah. Ada yang bilang katanya kepala sampai mau pecah dor katanya gitu. Jangan ngomong gitu. Aku sebagai yang udah pernah beneran pecah kepalanya ya, coy. Jangan, ya jangan, gitu jangan. By the way, tapi kalau lu sendiri gimana Septembernya? September, tadi kan ada yang komentar gitu, September aku resign, September aku Mm-mm, kerjaannya double, September ada mm-mm, efisiensi, jadi tanggung jawabnya aku yang pikul. Kalau mm-mm. aku September cukup berwarna. Berwarna ya. Oh, karena kan Ya, ada diskusi penting, kurang tidur ya. Loh, kan bener dong kalau kita ibarat kata ini kaleidoskop ya. Zaman dulu tuh kalau pindah bulan, pindah tahun tuh kaleidoskop kan. Kaleidoskop September. Bener nggak? Hah? ya, but anyway ya kalau diskusi penting mah ya selalu terjadi ya kan aku suka ngobrol, Oh, ngobrol teman diskusi, teman tukar pikiran itu kan lebih iya, berarti iya. ya sekarang ya. Jadi Iya, kalau ada yang iya. nanya, kamu lagi dekat sama siapa sih? Mungkin jawaban aku tuh akan lebih gini, teman ngobrol kali ya. Aku tebelin, boleh nggak aku tebelin ya? Temen cari-carian kalau weekend. Jadi minimal weekend itu nggak sendiri ya. Bener ya. Tapi Hmm. lu setuju nggak sih, Bo? Ini kan cepet banget ya kerasanya, udah Oktober lagi. Perasaan kita kemarin baru Happy New Year loh, Dave. Gue sih sebetulnya nggak berasa secepat itu sih. Perasaan gue gini, Oh, perasaan kemarin baru Agustus ya kita bikin meet up ulang tahun Dave Iwet. mm-mm, Gue tuh rasanya tuh mm-mm. gitu. Udah masuk November, Oh, udah masuk betul. Oktober, udah mau November, Bener. udah Desember. Kok cepat sekali ya tahun ini tuh Mm-mm. gitu. Mm-mm. Mungkin karena hidup kamu penuh warna, jadi kamu tidak merasakan cepatnya pergantian bulan di tahun ini. Ya, Ya Yesus sayang. ya keluar lagi lagu-lagu perguruan silat.
Tapi geng duet mau nanya sama geng duet nih ya. Geng duet nih ya. Dar Der Dornya nggak beda ya sama 2024 ya? Beda, Web. Beda. Kalau Beda. lu ngerasanya beda. Tapi kan Beda. lu bukan geng duet. Lu bukan geng duet. Jadi gue nggak denger apa kata lu. Tuh, Nggak coba. beda ya buat lo ya? Coba tulis di kolom komentar kalau lo merasa tingkat kesibukan lo, pressure hidup lo di 2025 ini beda dari 2004. Coba. Beda. 2024. 2000, iya, 24. 2000, dari 24. Kenapa lo bilang beda? eh Bedanya 2025 itu lebih kan katanya nggak boleh ya, apa yang keluar dari mulut kita akan menjadi doa. Lebih menantang ya. Challenging ya, challenging Yes. ya. Yes. Karena kan kalau di bahasa-bahasa juga jangan bilang sulit, bilang lebih challenging. Iya, Iya. iya, iya. 2000 Menantang. menantang. Iya, Betul. 2025 itu bagi waktu tuh lebih menantang. betul, betul. Ya. Ya. Lebih banyak hal yang harus dijaga, Mm-mm. ditahan, Mm-mm. gitu ya. Ya. Iya sih. Terus kayak kemarin gitu ya, gue sempet chatting sama teman gue. Bo, Res jualan, dia jualan F&B. Jualan baru nih, Nek, gue gitu. Iya, Bo. Iya dong, dia bilang gitu. Sebagai usaha untuk mencegah kepailitan, say, gitu. Terus dia ngirimin gambar emoticon dansa-dansa. Gue gini, ya, Nek, ember, gitu. You yang kuat, sister, gue gitu. Jadi menurut aku semuanya ya. Terus kemarin juga gue sempat syuting kan, Spill the Tea. Terus gue syuting sama papanya Lea, Ferry Mariadi. Ferry Mariadi. Terus udah gitu. Ya. Terus ada satu, nggak usah disebutin nama orangnya siapa. Kita sempat ngomongin orang, bukan orang yang kita omongin di. Iya, iya. Jadi ada berita perceraian. Kita membahas mengenai berita perceraian artis gitu ya. Berita perceraian artis. Terus narasi yang keluar adalah pendorong dia mengajukan gugatan cerai itu karena kesulitan ekonomi. Jadi dia nggak mau ekonomi lagi susah, dia nggak mau istrinya jadi ikut susah sama dia. Jadi udah deh gitu. Terus komentarnya papanya Lea, a.k.a. Ferry Mariadi, bilang, kayaknya nggak tepat deh berita itu, dia bilang gitu. Karena kalau ngomongin, if only kita rely on, aduh ekonomi lagi susah, gue ceraiin aja. 2025 banyak orang yang berpisah nggak sih? Lah orang ekonomi susah tuh lagi di tahun ini rata kok. Dia bilang. Kayaknya gosip kalau dia menceraikan istrinya karena perekonomian nggak tepat deh. Terus gue gini, oh ya, emang lu juga sempat merasakan kesulitan untuk membagi waktu? Iyalah, dia bilang gitu. Kayaknya semua orang deh. Tapi ya, get this. Terus gue bilang gini, lu udah kawin berapa lama sih, Fer? 15 tahun ya, kata dia. Apa lebih ya? Dia bilang gitu. Kedengeran nggak sih suara orang berdoa? Enggak. Terus habis Ya. itu? Apa kan gue tinggal dekat masjid. Kenapa sih, Bo? Nggak usah lu jelasin juga, lanjut aja. Oh iya. Apa ya? Ferry Mariadi udah berapa lama menikah? Iya. Terus gue bilang gitu. Menurut lo, apa pendapat lo? Distract dikit lupa. Apa pendapat lo terhadap fenomena lah, let's say, yang terjadi pasangan yang banyak memutuskan berpisah justru saat lagi hidup susah. Terus udah gitu. Saat lagi hidup menantang, cerai deh gitu. Pisah deh gitu daripada kita susah bareng-bareng. Terus gue bilang, is it true bahwa karakter kita itu kelihatan justru saat kita lagi susah? Kan banyak yang bilang gitu ya. Ya, geng duet. Saat kita lagi susah tuh biasanya karakter aslinya kelihatan, Kak.
Mm-mm. Lu setuju nggak dengan kalimat itu? Saat lagi susah karakter asli kelihatan, setuju. Nah, kalau Ferry nggak setuju. Oh ya? Kenapa dia bilang? Kalau lu kenapa setuju dengan kalimat tersebut? Eh, lo lagi nyeritain Ferry, Ferry aja nggak usah ke gue lagi. Kan ini KitKat, gue siarannya sama lu, Oh ya, bukan gue sama Ferry Mariadi. Kalau gue melulu mengenai Ferry Mariadi, gue monolog. ya juga ya. Kenapa gue bilang gini? Saat dalam keadaan susah itu ibaratnya kan kepepet ya. Hmm. Semua mua tuh jadi lo ke pressure gitu, dan ketika ke pressure kan yang terjadi survival. Mm-mm. Nah, di saat survival itu menurut gue akhirnya sifat asli seseorang susah keluar. Oke, good. Kok good? Itu kan pemahaman kita ya, jamak Hmm. begitu ya. Kita merasa begitu Hmm. ya, karena we reflect back on ourselves kan. Ketika kita lagi susah, susah kan macam-macam ya. Susah secara ekonomi, susah hati, susah emosional, beban hidup banyak, tingkat stres lagi tinggi. Pokoknya lagi under pressure gitu ya. Eh, Hmm. kita kan kayak gampang marah, nggak mau manis-manis gitu kan. Kalau Ferry bilang gini, kok gini, kenapa lo nggak setuju dengan kalimat itu, Fer? Hmm. Menurut gue, yang jauh lebih menantang, karakter kita sebagai manusia itu akan lebih kelihatan justru saat kita senang, aka punya banyak waktu. Kenapa? Karena dia bilang, lu bayangin ya, saat kita punya banyak uang, lu bisa membeli apa saja. Lu bisa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah. You feel that you are on top of the world. Money Hmm. is at your service. Bukankah lu jadi lebih semena-mena ya? Bukankah itu akan lebih mengeluarkan the devil in you? Hmm. Kalau orang susah mah, lagi ekonomi sulit, lagi nggak punya duit mah, ya mau nggak mau, lo harus manis-manis sama pasangan lo harus manis-manis sama teman-teman lo harus manis-manis sama sekeliling lo. Itu adalah saat dimana lo lagi membutuhkan orang. Hmm. Tapi kalau lo lagi punya banyak duit, lo lagi merasa lo nggak butuh orang. Hmm. Justru itu lo lagi rese-resenya. Hmm. Menarik ya, point of view-nya dia. Menarik. Menarik sih. Jadi terus aku kalau lagi dapat masukan gitu, terus bengong, mikir apa? Termenung, termenung. Aku termenung sambil aku pegangin bicep papanya Lea. Gue kan orang, gue kan orangnya suka pegangan ya, dan Ferry sama gue kan, jadi gue Terus pegangin. abis lo pegang bicep papanya Lea bilang apa? Dia gitu-gituin, dipompa. sebuah sebuah adegan yang sungguh aneh. Dia mah udah biasa bawa sama gue pegang. Menarik juga ya, Fer. Bo, Ferry Mariadi sama Ferly Jurnandar tuh adik kakak nggak sih? Jadi waktu kemarin kita nonton Rangga sama Cinta, kan lu bilang ini Bawati gini, ini anaknya Ferry Mariadi. Yang di kepala gue tuh mukanya Ferry Junandar. Jadi gue gini, kan Hana bilang, mirip Ferry ya? Gue gini, kok enggak ya kata gue. Yang di kepala gue ternyata Ferry Junandar. Beda, Bo. Ferry Mariadi itu adiknya Ferly Junandar. Lah iya itu dia kan, gue tadi pertanyaan gue adik kakak apa enggak? Iya, adik kakak, tapi different person ya. Ferry Mariadi istrinya siapa? Deswita Maharani. Istri gue di TV. Berarti Lea itu anaknya Deswita. Gimana sih, Bo? Bukan. Lea ini kayaknya they are chill about it. Lea ini anaknya Ferry sama Risma. Segmen klarifikasi rumah tangga orang ya, bro. Ya kan gue mulai bingung. Gimana sih nih gitu.
Lea, Ani-Ani dari Istiqomah Pertaminanya Diana Intan. Oh, oh gitu. Ah, Oke, 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 clear, clear. Makasih, makasih, makasih. Makanya, gue tuh kemarin habis bongkar-bongkar. Kok jarang banget fotonya Lea sama papanya gitu. dan Eh, iya, dan Ferry itu sayang sekali sama Leanya itu. tahu dari mana? Dia ngomong dan dia cerita. Jadi kalau kita gini, Bo, anak lu Lea, gue nonton. Bagus nggak aktingnya Lea, Om Dave? Akting pertama boleh lah ya. Bagus banget, Eh, Fer. Terus eh, eh, berkembangkan eh, eh, mukanya. eh, Gitu, eh, kata dia eh, gitu. eh, Ih, bagus banget. Gue bilang gini, aduh kamu pasti bangga banget. Bangga dong, gitu. Terus kan gue nanya gini, gimana ceritanya sih, Nek? Kalau dia bisa jadi pemain film. Nah, ini cerita yang belum banyak dibahas orang. Atau udah banyak, gue nggak tahu dan gue nggak peduli deh. Terus dia bilang gini, terus, karena Lea itu dari kecil udah gue cekokin untuk nonton film-film Indonesia. oh, Jadi terus, dia kalau anak lain mungkin film-film barat, film-film bule, film-film Jepang, film Korea. Lea itu enggak, gue cekokin memang sengaja film-film Indonesia. Gue gini, kenapa? Emang lo pengen gitu kalau dia itu jadi pemain sinetron, jadi pemain film. Gue pengen dia mengapresiasi seni yang menghidupi papa mamanya. oh, ngerti. Heeh. Mamanya dulu katanya main AADC, sinetron. Sebuah pertanyaan jebakan, saya akan memanfaatkan fitur call the narasumber. Halo, Ferry Mariadi, ada pertanyaan tambahan mengenai rumah tangga Anda? Gunanya, iya apa bukan? Nggak tahu, bahasan gue kayak nyampe situ. Bukan, dia main pernikahan dini. Meren. Gengnya Agnes cenah. Oh, nah ya udah, good to know. Berarti emang jodoh. Lucu ya hidup ini ya. Terus adalah, gimana ceritanya Lea bisa gitu? Kan mereka itu akrab sama Melly Guslau sama Anto Hood. Terus, Suka main. Nah, terus pas lagi proses mau bikin film ini, Melly tuh bilang, Ferry, Lea ikut casting ya? Oh gitu. oh, Heeh. Tanya aja sama anaknya, kalau anaknya mau, ya sok sok dah gitu. Ya udah, casting. kan Tapi ini kayak, ya. Soalnya kan ini gas, gabungan artis Sunda, oh, ya kan? oh, ya kan. Sok Paguyuban, paguyuban. paguyuban. Oh, sok Oh, atuh dah oh, gitu ya. Dan proses casting juga dilalui dengan rute yang normal ya. Jadi Mira iya. Lesmana sama Riri Risa itu nggak tahu kalau Astagfirullah. mereka Riri Risa itu nggak tahu kalau mereka anaknya Ferry Mariadi. Ngerti ya? Normal aja Ngerti. castingnya. Heeh. Dan dia Lo kurang terpilih. tidur ya? Enggak, Coba, cukup tidur lo. kurang waktu. Itu mah sarua keneh semua. Nah, ada kata orang teh Terus, apa 2025. Oh, oh, oh. terus abis itu, Jadi proses castingnya tuh normal dan dia terpilih. Gue gini, aduh lu happy dong, happy. Anaknya happy nggak happy? Dan Bo, gue tuh baru diceritain Ferry ya. Selama proses syuting berlangsung, Ferry tuh nggak ketemu anaknya loh. maksudnya? Jadi memang sama Miles Production, itu tuh si anak-anak yang pada syuting itu tuh dijemput di rumah, diantar. Orang tua nggak boleh ngantar, nggak boleh main ke set. Oh, Untuk tidak mengganggu konsentrasi mereka dalam memerankan. Dan persiapan mereka itu setahun lebih. iya emang. Gila banget. Dia bilang gini, jadi aku tuh rindu sekali sama Lea. Aku nggak ketemu. Sekarang syutingnya udah selesai. Aku ketemu. Sekarang dia lagi sibuk promo. Ya, Bo. Terus lu jadi gimana membalas rindu lu? Gue suka curi-curi datang ke set, lihat dari jauh. Oh, kasihan. Papa, Dia sayang banget sama si Lea itu. sayang banget. Oh, ada yang nanya, yang kiri namanya siapa sih? Lo namanya siapa? Abdi, Ditanya yang kiri namanya siapa? kakak, panggil aku kakak.
kakak kabogoh. Genit banget lo pagi ini. Panggil saya kakak. Lengkapnya kakak kabogoh. Ini. Saya Dave Kakak Hendrik, ini Kabogo. Iwet Ramadan. Kami penyiarnya duet siaran pagi. Baru bergabung ya? Ih, seneng banget. Besok gabung lagi ya. Senin sampai Jumat loh. Warung kita di TikTok nih digelar ya. Hadir Senin sampai Jumat. Fully committed, berdiri dan menggelar dagangan streaming dari 2023. Boberek kali ah. Ada yang nanya katanya gini, bukannya cinta versi tanah girik ini teh? Aduh, aku udah lama nih nggak ketemu si Om. Pantesan agak belibet ya. Kurang latihan lidah kayaknya. Iya, oh itu mah latihan hitung-hitungan, say. Beda ya, beda. Hmm. Kemarin gue dinner. Wow, jarang-jarang lo dinner ya. Jadi ketika lo dinner itu penting. Kemarin soalnya ceritanya menarik. Oke, Hmm. Lo tahu restoran Esina? sebentar ya. Adik, jangan jorse lo. Iwet sih katanya gini. Latihan lidah. Kenapa? Latihan lidah tuh jangan pikirannya kemana-mana. Latihan lidah tuh berbicara, ngobrol, berkomunikasi. Ah, Komunikasi tuh harus pakai ah. lidah loh. Harus pakai semua organ mulut ya sayang ya. Betul. Nih, A, I, U, E, O, Oh, La, Li, Lu, Le, Lo. lo. Ya. Terus udah gitu, tadi apa gue mau nanya? Gue Lo ngomong. makan di Esina. Oh ya, bukan di Esina, bukan di Esina. Lo tau Esina? Enggak. Beneran lo nggak tahu? Masih boleh hidup gue di Jakarta kalau gue nggak tahu Esina. Masih boleh. Ebeya lo tahu? Kalau gue bilang nggak tahu, akan makin terpuruk kan nasib gue. Nasib keluarga gue. Nasib teman-teman gue. Hah? Yang galak itu? Ya. Kenapa semua restoran-restoran lo mulainya dari E? Esina, Ebea, Eta teh naon? What the maksud? Dengan Oke. pertanyaan-pertanyaan jebakan iya. Hah? Ini bukan jebakan. Ini bukan jebakan. Ini build konteks dulu. Esina tuh restoran yang di PS yang bakar-bakaran gitu. Hmm? Oke. Nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Ebeya tuh ada satu restoran Jepang juga yang ada di Ritz-Carlton Pacific Place. Oh, udah pasti nggak tahu. Terus abis itu tadi malam gue dinner di Bekan. Bekan Oh, itu Bekan tahu? Bekan Bu, tahu? Bekan nggak tahu. Sina gue pernah dibawa ke situ sama klien gue yang toiletnya ada anget-anget kan? Iya, ada anget-anget. Iya Iya, kan? iya, iya, iya. Nah, gue tadi malam dinner sama foundernya. Tahun dari siapa? Aduh, ya Allah Tuhan. Yang punya restorannya. Oh, oh wow. Lu dinner sama yang punya EB ya? Iya, iya. Terus udah gitu, yang menarik sebenarnya ininya, cerita ininya. Dia cerita, dia tuh ternyata Jepang, orang Jepang gitu. Gue nggak tahu half Japanese atau emang Jepang asli. Pokoknya dia cerita tentang makanan Jepang, Bo. Hmm. Dia cerita, ternyata makanan Jepang yang kita nikmati sekarang ini itu udah pengembangan semuanya. Jadi bukan original Japanese food. Yes. Contoh kayak misalnya gini. Menurut lo, shabu-shabu sama sukiyaki mana yang asli Jepang? Shabu-shabu sama sukiyaki. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan dari anggota dewan, saya harus menilik dulu ya. Karena di pemahaman saya masih belum bisa menemukan bedanya sebenarnya shabu-shabu dan sukiyaki. Buat saya, keduanya sama-sama berkuah. Ternyata yang original sakiyaki sampean. Sukiyaki, Bo. Shabu-shabu itu adalah akulturasi dari hotpot Cina. Ada Rio. Hah? Akulturasi. Ya. Aku
ribet nih, capek Tapi banget. enggak. Jangan, don't underestimate akulturasi hasil kawin Iya, silang. Gue tahu. iya, iya, akulturasi. Terus udah gitu, tempura menurut lo itu apa namanya asli Jepang apa bukan? Gorengan. Tempura. Gorengan kan? Gak usah so ribet. Tempura digoreng kan? Iya, Dev, gorengan. Susah banget nih ngobrol begini. Aduh, mau diajak naik wawasannya ribet banget. Kalau mau ngajak wawasan nggak boleh judgmental. Heran. Ya jawab Kemar aja. Jadi sukiyaki itu sebenarnya gimana? Tempura gimana? gue sebel banget. Lu tuh sama kayak ada satu temen gue, sebut saja dia sebagai teman lah ya. Kayaknya kategorinya udah turun ke teman. Kemarin gue dibawa tuh ke restoran. Duh, gue jadi curhat nih. Kategorinya udah ke teman. Gue udah tahu nih. Nih pasti ada hubungannya sama Instagram story lo yang kemarin lo post. Gue udah tahu nih. Gue udah gini. Ya, bocor alus. Sama banget gue. gue dibawa makan web ke restoran Cina. Terus abis itu terus ceritanya apa lo dibawa makan ke restoran Cina? Ya dia ngomongnya kayak lu gitu, judgmental gitu. Kalau gue kan me being myself ya, menurut gue kan gue udah cukup makan kan gue udah cukup elegan ya, pakai sumpit gitu ya, pakai sumpit. Aduh, pupu aing kemana-mana. Kan gue Nggak pakai apa-apa guys. Ini geser topik sedikit nggak apa-apa. Nanti kita balik lagi. Gampang kok itu balikin topik mah. Terus udah gitu, udah nih makan restoran Cina pakai sumpit ya. Pakai sumpit, Peking duck. Terus gue gini, Peking duck restoran ini terkenalnya dengan packing. Did you know why packing is so expensive? Gue masih gini, oh kenapa tuh? Humor me with the knowledge. Gue masih so cute gitu ya. Karena Peking duck, ya dalam hati gue, itu serah deh, Nek, gue juga gak bisa makan Peking duck ya, lu jelasin kayak gue juga, gue so manis aja, oke, gue gini, but can we order chicken? Of course, oke, chicken gitu. Terus gue gini, gue cocol gitu, gue kan kalau nyocol apa gitu kan maunya tuh, sausnya tuh mandi di situ ya, kayak semur sandung lamur. Makan plum sausnya nggak begitu sebenarnya. Gimana tuh? Didip aja lightly terus masuk. Oh oke, gitu. Ini kalau packing duck harus kulitnya. Oke, kulitnya. Gue kan kulit yang ngambil kulit gue taruh aja dong di tangan gue. Nggak gitu dong, jorok. Gimana kamu ngerolnya kalau di tangan? Salah 2 piring. Gue taruh di piring gue yang kotor. Nyampur dong sama sausnya. Salah 3 dalam hati gue. Repot banget nih si packing. Gue nggak kenal sama dia, lu ribet banget ya. Oke, ya I play along. Terus gue gini, oke, gue udah lapar nih. Gue udah boleh makan belum ya? Gue angkat dong nasi gue. Lu kalau ngangkat mangkok di restoran Cina apa gimana? Gini. Nah, gue salah. Gue gini. Ya? Kena lagi. Kan dia diemin aja gue makan ya. Dia begini, just enjoy your food gitu. Please stop talking to me, just enjoy your food. Gue gini. Oke, gue gini, emang gue juga udah lapar, gue udah gak pengen ngobrol sama lo, you're very judgmental, gue pikir gitu ya, ini kan nasi, gue nyanyi, nasinya kan gue giniin, kan mangkok gue gitu-gituin tuh, gue gitu-gituin, udah selesai gitu ya, udah selesai kan gue gitu makan, kan mau nyendok tuh ya si nasi di situ, kan jadi gue gini, gitu, mangkok gue gitu, udah selesai, udah habis ke kita. Kamu tahu nggak kalau cara kamu megang mangkok itu salah? Kok gini? Aduh, salah. Terus abis itu? Chinese proper ethic ya. Terus? Mangkok itu tidak dipegang begini. Kenapa nggak boleh begitu? Karena itu kayak serupa dengan peminta-minta di jalanan. Kalau lagi minta sedekah. Jadi, if you hold your Chinese bowl like this, terus gak dimiring-miringin kayak kamu kayak naik ontang-anting di Dufan, begitu. Tapi nasinya kakak ambil. Makanya disiapin sendok. Aku pikir sendoknya buat sup. Bisa juga buat nasi. Gue taruh dong sumpit gue. Satu lagi mengenai sumpit. Nggak jadi gue taruh. Kenapa nih sumpit? Terus
Kalau ada sisa makanan disumpit, Oh, pantesan dia dedes banget tadi pas gue mulai dengan nanya Esina, guys. hmm, Rupanya ada kepahitan, ada akar hmm, pahit di balik hmm, makanan-makanan hmm. ini. Lo harus lihat ya, Barija. Gue pikir kenapa galak banget, gue cuma nanya tahu Esina nggak? Barijam, gue masih megangin mangkok gue yang udah kosong ini nih, sambil dredek gitu kan. Apalagi ini salah gue, apalagi ini salah gue. Sumpit. Kalau ada sisa saus disumpit, sumpit itu tidak pernah masuk ke mulut, kamu cecap-cecap begitu. Gue gini, cecap-cecap gimana? Lah kamu kalau tadi ada sisa saus disumpit, nggak begitu, jorok. Gue taruh Itu sedikit. juga lo barusan, itu pensil lo masuk ke dalam mulut. Jangankan pensil, yang lebih kotor dari pensil aja masuk mulut gue, ribet banget hidup lo. Kenapa nggak boleh dicecap-cecap gitu? Jadi harus gimana? Kotor, kotor. Jadi ya Jadi udah gimana? makanan yang dijepit disumpit masuk ke mulut. Sumpitnya enggak. Oh, gitu. Oke. Kapan nih kejadiannya kalau boleh tahu nih Kan diskusi gue pegang ini? sumpit gini, gue mau taruh sumpit gue. One more thing. Aduh, one more thing katanya. Heeh. Eh, eh. Bukan heeh dong. Iya. Iya. Kamu pegang sumpitnya salah. Gue gini. Tapi it works kan, the sumpit on my hands. If you say so. Terus? Ya udah selesai gue gini. Ya udah deh. Lain kali kita nggak usah makan Cina lagi. Memang udah keseringan kita makan Cina. I cannot take it anymore. 6 bulan ke depan kita nggak makan makanan Cina lagi. Oke, gue beberes. Ayo kita pulang. Taksi! Bohong nggak sih itu part taksinya? Partai sendiri bohong. Anyway, ya. Jadi let's just make it simple aja. Apakah tempura dari Indonesia kan? Indonesia suka goreng-gorengan kan? Di Jepang nggak ada tempura kan? Ya udah, gue nggak pakai nanya deh, gue langsung cerita aja kalau gitu ya, karena nanti kayaknya akar pahit akan keluar lagi. Jadi ternyata banyak banget makanan Jepang yang kita makan sekarang ini yang akrab di mulut kita itu tuh ternyata hasil akulturasi fusion. Jadi kayak tempura itu tuh budayanya dari Prancis ternyata, fritters gitu. Terus gorengan, terus kemudian katsu tuh dari Jerman, schnitzel Oh, gitu. Nah, terus gue gini, jadi sushi itu dari sushi. Norwegia. Oh, Norwegia. sushi is not from Japan? Iya, jadi sebenarnya cara makan orang Norwegia makan ikan mentah itu yang diadaptasi sama orang Jepang. Oh, Tapi kemudian sama mereka itu mereka mereka explore, oh bisa ya dimakan mentah gini, dijadiinlah sushi gitu. oh, Nah, when you say sushi, sashimi yang mentah-mentah gitu kan berarti ya? Apa sih bedanya both. sushi sama sashimi? Iya, Sushi yang aku akan digulung-gulung sabar. kan? Iya, sushi yang pakai nasi. Kalau sashimi itu yang benar-benar raw fish-nya aja atau raw ingredient-nya aja gitu. Hmm. Nah, terus gue jadi penasaran. Terus kalau gitu orang Jepang asli kalau makan kayak apa? Gue bilang gitu. Penasaran dong, gitu kan. Iya. Terus ternyata dia bilang cara masaknya itu cuma dua. Satu adalah bakar, satu lagi adalah rebus. Makanya sukiyaki Oh. masuk di situ, gitu. Terus Oh. dan orang Jepang itu kan lo tahu mereka duduk di tatami kan. Iya. Nah, tatami itu mereka ada tungkunya di tengah. Nah, disitulah kemudian mereka masak makanan mereka sekalian menghangatkan si rumah tersebut. Nah, yang kemudian jadi menarik lagi adalah jadi orang Jepang itu biasa makan apa yang mereka lihat di sekeliling mereka. Hmm. Jadi Lucu ya? kalau di sekelilingnya ada neneknya gitu, neneknya yang Enggak dong, mereka kan bukan barbarian. jadi Ya, kayak atau kalau hasil ke kalau di sekelilingnya ada orang yang ribet banget masalah makanan, ya udah dia aja gue makan gitu ya, misalnya ya. Iya, terus misalnya gini, oh lagi ada jangkrik nih di depan gue, ya udah makannya jangkrik. Hmm.
gitu. Terus misalnya mereka nanam gitu makanan yang ada di sekeliling mereka dari hutan apa segala macam. Nah itu yang biasanya orang Jepang begitu. Oh, istilah Ternyata istilah sekarang tuh farm to table ya, Say. yes, farm to table. Lucu ya? Hmm, Terus gue lucu. jadi gini, oh jadi ternyata yang selama ini gue makan tuh bukan real Japanese foodnya. Iya, Ya, dan Japanese food itu bener-bener memang bumbunya very plain. iya. Jadi mereka nggak yang di apa namanya tuh dibalur bumbu gitu, enggak. Hmm, Itu iya. ceritanya Tadi gue. tadi ada geng duet yang bilang gini, setahu aku yang dari Norwegia itu salmon aja kok, bukan the whole sushi. Mungkin bener, tapi the idea of eating raw salmon tuh terus Iya, berkembang, berkembang. Kayaknya betul. bukan cuma salmon nih yang enak dinikmati mentah ya gitu. Teman-temannya salmon juga Betul. kali ya gitu. Betul. Tuna, oktopus, ya kan? Betul. Apalagi sih Betul. eh gitu deh. Ayo, apalagi Udang, apalagi teman-temannya tuna. Apalagi teman-temannya salmon yang bisa dimakan mentah. Udang, macam-macam. Udang, cumi, terus abis itu scallop. Hmm. scallop, otoro. Otoro apa ya? Ikan kan ya? Bukannya Eh, kartun. Totoro. Sea bass, gurita, gurita oktopus. Iya, unagi. Unagi nggak pernah dimakan mentah sih ya. Itu tuh, Google, ada Google komen katanya temen makan temen juga bisa kak. Lah, kok ya. Google komentarnya gitu? Ini loh yang teman-teman gue suka makan tuh yang katanya mahal tuh yang kayak keong nenek warnanya kuning merengkel gitu. Apa si apa ya itu ya? Aduh, gue pernah makan tuh di pasar pasar ikan pasar ikan Jepang. Aduh, harganya lumayan pricey pas gue rasa, ih kok amis banget kayak kaki. Yang begitu tuh, yang begitu, yang kuning. Uni, sea urchin, sea urchin, nggak tahu. Oh, Nora, sea urchin, nggak kenal. Ini ini dia lagi self projection guys, masih belum tuntas kayaknya dinner semalam. Jadi kayaknya kalau ada orang nggak tahu dia happy banget. Ini baru semalam kejadiannya kemarin. Ah, sudahlah Kak Iwet. Lo nanya beneran baru semalam apa udah lama nih? Kan kita baru 2 malam yang lalu ketemu. Adalah, biarlah agenda kehidupanku kusimpan rapat-rapat hanya buat aku saja. Oh gitu, ya 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 ya. Biasalah, namanya coba-coba kan. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayak cerita makanan Jepang gue kayak jadi kurang menarik ya akhirnya hari ini ya. Aduh, maaf loh. Habis kan kamu ketemu makan sama founder-founder gitu kan udah biasa ya saya. Hmm. Kata Rio gini, perkara Chinese food turun status jadi temen. Dari demen jadi temen. Eh, bukan bukan masalah itunya ya. Maksudnya gue tuh juga ini juga pelajaran. Gue tuh seneng loh. Maksudnya gue tuh sadar kalau gue nggak tahu semua hal. It's impossible for us to live on this world and we know everything. Mungkin ada yang begitu. Gue enggak. Tapi maksudnya kalau ngasih tahu aja, tapi jangan judgmental gitu. Ngerti nggak lo? Itu tuh gue merasa kecil sekali, say. Gue tuh merasa dikerdilkan. Gue tuh merasa kayak, gue tuh gak ada artinya banget sih, Bo. Mukanya biasa aja boleh nggak sih? Mukanya pakai pakai topeng, kayak di film-film bokep. Pakai topeng. Mukanya biasa aja sama. Anjing. You know? Mukanya tuh jangan judgmental. Aku nggak judgmental kata dia gitu. Tapi tone lo, bahasa tubuh lo dan ekspresi lo itu judgmental sekali. Terus dia bilang apa? Well, I didn't mean to. Well, that's how I felt. Gue gitu. Ya udahlah. Oh, emosi ya kakak ya. Enggak sih, Kak.
By the way ya, gue mau nanya deh. Kalau lagi kayak gitu kan tiba-tiba terus kayak kayaknya gue mau mencurahkan nih perasaan hati gue sekarang gitu ya. Terus posting gitu, repost dari postingan orang yang menggambarkan keadaan hati lo. Itu gimana sih, Bo? Lo searching apa emang lo udah simpen-simpen gitu? Kondisi-kondisi jadi kalau saatnya tepat terus dikeluarin. Itu gimana sih caranya, Bo? Nah, postingan-postingan gue itu nggak pernah refleksi dari hati nurani Sanuburi Kalbu loh. Itu tuh postingan mah, itu postingan repost juga postingan repost dari Vincent gara-gara itu tuh konten puisi dan parfum gue bacain puisi. Beda, bukan yang itu kontennya. Apa? Yang mana? Apa? Yang mana? Yang semalam. Yang itu. Apa sih intinya adalah orang yang paling pokoknya entah nista entah apalah pokoknya gitu ya, jelek gitu kelakuannya. Kalau dia itu tidak mau menyatakan cinta tapi keeping keadaan atau apa gitu. Pokoknya intinya tidak menentukan sikap lah gitu. Momennya pas soalnya nih tadi malam posting itu pagi-pagi merong-merong gitu. Oke, gini ya, gue mungkin nggak ngerti EBA, ESEA, EPA itu gue nggak ngerti ya, tapi untuk kata-kata gue ngerti. Postingan semalam itu adalah talking head konten dari seorang penulis buku. Dia bilang yang paling berbahaya dalam hubungan adalah ketika lo menjalin hubungan dengan orang yang tidak mau menjamin status relationship lo, tetapi nggak mau melepaskan lo. Itu adalah orang yang berbahaya, kata dia. Jadi nggak dijadiin pacar, tapi lo nggak dilihat gue juga, gitu. Lo di keep aja di situ terus, gitu. Itu tuh offer ya, Iwet ya. Gue repost dan authornya manis loh. Si authornya tuh juga nge-like postingan gue, terus postingan-postingan gue yang lain di-like-likein juga. Manis ya, so sweet loh dia. Udah so sweet, cakep lagi. Nah, ada istilahnya ternyata, Iwet, anak Gen Z. Monkey bar relationship. Monkey bar relationship. Jadi lu bergelayutan aja di situ, maju enggak, mundur enggak. Oh, itu namanya monkey bar. Jadi dia gitu-gitu. Ngegelewat tuh di situ. Oke. Nah, itu jadi gimana kalau kayak gitu? Udah gue belokin jauh-jauh, lu balik lagi ke tempat tujuan asal lo. Duh guys, doain gue ya, hari ini gue akan seharian sama dia. Oh nggak seharian sih, sampai jam 11 aja. Doakan aku ya, semoga moodnya stabil guys. Pagi ini aja aku sudah merasakan deraan-deraan kepada diriku guys. Doakan aku ya, semoga aku bertahan. Aku dan Mbak Wati hari ini guys yang akan bersamanya. Doakan kami ya, kami semangat, kami bisa. Hey Rory, ntar lo yang lucu ya, buka baju dah. Takut banget, kurang stabil temen gue pagi ini guys. Ini kayaknya jahenya deh. Gimana ya kira-kira? Jahe sekarang salah. Gue jadi mikir, gue tuh tadinya mau pakai rose gitu di sini ya, kecil warna merah. Kayaknya gue urungkan deh niat gue, salah pasti nanti tuh rose. Pakai. Enggak loh. Pakai. Gue seneng loh lihat aksesoris gitu. Gue tuh seneng ya. Lanjut kata Simbawati. Kita pegangan tangan ya, Wet. Aduh, dan pertanyaan gue belum dijawab, nggak apa-apa. Mungkin bulan depan aja jawabnya, Bo. Nggak apa-apa, it's sorry. Okay. sorry, Jack. Sorry, Jack. Pertanyaannya apa Tuhan, ya, Jack? Ya Allah. Baru nanyanya apa sih, Iya, Bo? kalau kayak
kalau kayak gitu tuh emang udah lo Oh, keep-keepin, lo save-savein, baru lo repost di saat yang tepat, atau enggak, nah. tiba-tiba muncul, repost, gitu. Enggak, itu tuh makanya gue bilang ini tuh AI sama algoritma tuh jahat deh kayaknya. Dia tuh bisa membaca kondisi hati lo loh. Saat hati lo lagi Oh. gimana, dia muncul aja konten itu. Ada setannya kayaknya di handphone gue. Ada setannya. Ada yang bilang katanya gini, hari ini kayaknya adalah momen dimana kalau Mas Dave nabrak pintu toilet, pintunya yang disuruh minta maaf. Hati-hati ya pintu. Hati-hati ya pintu katanya. Aduh, aduh ya Aduh, Allah. aduh. Aduh capek ya Allah Tuhan, ya Allah. Tapi gini ya, lu suka merasa gitu juga nggak sih saat lo lagi perasaan hati lo lagi gimana, tiba-tiba konten yang muncul di timeline lo, kok sama ya gitu dengan perasaan gue. Suka gitu nggak sih, Wet? Ya, eh, Enggak ya, enggak. kalau Lu kan nggak punya perasaan. Lu nggak punya perasaan ya. Enggak, enggak. salah lagi guys, gue salah lagi guys, baru mau mikir, baru mau mikir guys, Lu gue baru logika. mau mikir. Lu logika kan, lu nggak punya perasaan kan? Enggak. Salah, salah. Pertanyaan itu salah. Logika kan ya. Manusia hidup tuh pakai logika ya. Jangan pakai perasaan ya. Ya. Gini, mungkin bukan perasaan, tapi lebih kepada kondisi gue gitu, atau mungkin Ya. pekerjaan. Nah kalau itu iya, gue lagi mikir, aduh susah banget ya ini, terus muncul Iya. gitu, bahwa kayak misalnya gini, building apa namanya, membangun usaha adalah apa-apa-apa gitu. Jadi kayak kok muncul ya dia di saat gue lagi merasa, aduh ini bener nggak ya, aduh ini itu nggak ya gitu. Iya. Sama intinya sama gitu. Iya. Sama Lu parah ya. banget loh, hari ini loh. Lu judes banget sama gue, perkara gue sampai cerita tuh nggak ada ini, nggak ada faedahnya buat lo. Kayaknya kehadiran gue di dunia ini juga nggak ada faedahnya buat lo. Oh Ada. ada. Gue jadi belajar kalau katsu bukan dari Jepang. Tetap judes. Ada. Gue merasa bahwa fungsi gue adalah menyerap kebetean lo. Ibarat kata tuh cuma mau tumpah aja hari ini tuh ya. Enak aja lo. I'm okay kok. Aduh ya Allah, ya Allah. Tadi gue mau bilang gini, termasuk juga salah satunya, kadang-kadang ini yang lagi gue tanya-tanyain gitu ya. Aduh, teman-teman gue nih, Maaf, ada yang bilang gini, hipnoterapi deh Mas Dev. gue takut kalau gue hipnoterapisnya bisa pensiun gara-gara handle gue. Banyakan masalah nih, ngerunutnya susah banget. Nggak termasuk salah satu konten yang Ya Allah Tuhan. gue suka, gue bagi tuh di grup WhatsApp gitu. Yang bikin tuh Josius Haryanto. Mm-mm. Ini mengenai relationship. Dia bilang, ini adalah 5 tipe orang yang kalau bisa jangan pernah lo lepasin dalam hidup lo. Mm. Mm-mm. 1, orang yang bikin lo terus berkembang. Mm-mm. Oke? 2, Mm-mm. orang yang setia saat naik dan turunnya hidup lo. In Itu yang di your WhatsApp grup lo share ya tadi pagi. Yes, Terus. in your ups and downs. Mm-mm. Dia bilang gitu, tantangan hidup itu bukan cuman saat kita down loh, tapi saat kita naik juga itu it comes with a different set of challenges loh.
Bener kan? Seperti kata papanya Lea gitu. Saat kita maju tuh juga saat kita punya banyak duit tuh tantangannya beda loh. Nah, mereka yang ada saat lo susah dan senang, yang bisa merayakan sedih dan senang lo, itu adalah orang-orang yang harus lu keep. Yang ketiga, orang yang berani menegur lo saat lo salah. Oke, oke. Ya, nggak banyak loh, Iwet. Orang, teman, keluarga, manusia lah yang ada dalam kehidupan kita yang punya kedekatan dan keberanian untuk menegur lo ketika lo berbuat salah. Ketika lo berbuat baik mah, people cheer you, people clap you, ya kan? Tapi orang yang punya keberanian untuk bilang, Nek, maaf ya, kayaknya lo salah deh untuk yang ini. Lalu, orang yang bisa menerima lo apa adanya. You as your truest self. Kita kan terbiasa hidup, kita menggunakan topeng ya, Iwet. Iya kan? Ada topeng kita di pekerjaan, topeng kita di rumah, social mask kita, ada topeng lu sebagai sister Hong, ada topeng lu sebagai burung Hong, whatever. Dan kalau kita udah nyaman Belum kan, nemu lagi gue batik yang ada burung hong. lu jual kali, Say. Dan kalau kita udah semakin akrab kan, topeng-topeng kita kan kita udah nyaman untuk kita lepasin kan. Nah, orang yang bisa nerima lo apa adanya gitu kan, makanya juga lu suka gini. Lu kenapa kalau sama teman-teman gue manis, kalau sama gue judes? Ya, teman-teman lu itu circle di luar. Nah, lu udah semakin dalam. Nah, lu bisa assess deh, lu suka nggak dengan judesnya orang itu ketika dia udah nggak pakai topeng manis? Yang kelima adalah orang yang selalu punya waktu untuk mendengarkan kamu. Ya, manis ya. Jadi dalam memilih pasangan hidup, dalam memilih teman, 5 hal ini tuh menurut aku sederhana tapi nampol. Dan menurut gue ya, nggak main-main dia naruh bagian orang yang selalu ngedengerin kamu. Karena kan kita sering bahas ya, Iwet, one of our basic needs adalah kita senang didengerin kan. Karena mendengarkan itu sama dengan perhatian. Lu kenapa aja kayak peserta cerdas cermat? Nggak peserta cerdas cermat dong, peserta simposium. Lu kenapa aja kayak pastor di seminari? Bener nggak, Say? Bener, itu lagi ngomong sama diri sendiri ya? Afirmasi. Gantian dia yang lagi cari pembenaran ya, Kak ya. Ini pelajaran dari siaran hari ini. Jam 7:55 baru 777.000 likes. Ayo dikejar, tap-tap untuk likesnya menuju 1 juta. Pelajarannya adalah gini guys. Setiap lo menghadapi orang dan kemudian orang itu dedes sama lo, ya, orang itu tiba-tiba galak, orang-orang itu kok tajem banget hari ini, kenapa gitu ya, kok dia galak banget. Jangan lo galakin balik guys, jangan. Ya, mendingan lo amati, lo dengerin aja terus. Karena biasanya ada sesuatu yang terjadi di balik itu. Ya, ketika lo udah bisa kemudian, oh problemnya ini, lo akan bisa lebih legowo menghadapi hidup. Ngupil dia guys. Tapi ya, bicara mengenai our needs for companion dan orang. Sebentar. Shakira bilang ini, jadi Kak Dev ada sesuatu terjadi dong hari ini. Lah, lu dari tadi kemana aja? Gusti. Jangan ngegas, jangan judgmental. Mungkin Shakira nggak tahu kalau chicken katsu itu bukan dari Jepang. Shakira masih boleh hidup. Gak semua orang memahami chicken katsu datangnya dari mana. Udah bagus dia paham chicken katsu isinya ayam apa katsu doang.
Katsu artinya sebenarnya apa? Apa ayam apa goreng? Aduh. Oke, tadi lo mau ngomong apa? Gue lihat, Aduh. did you remember kita pernah membahas sebuah konten di Jepang ya, ada jasa yang nyewain kakek. Ingat nggak lo? Kita pernah bahas early di siaran kita. Di Jepang ada konten yang nyewain kakek gitu untuk nemenin lo, untuk just to keep you company, mendengarkan lo kalau lo berkeluh kesah. Kompas.com tadi pagi gue baru lihat di Jakarta ada namanya David. Dia punya jasa untuk nemenin lo. Whatever it is that you need. Lu cuman mau temen minum matcha, ke kawinan, ke wisuda, kulineran, jalan-jalan. You know, 150.000 per jam. Bookingnya 100.000. Jadi no pe tiao, no pe go. No, si, kayak gitu deh. Aduh, ya Allah, ya Allah. Dicek Nemenin ya. ke dokter juga bilang gitu ya. Iya. Nemenin ke dokter juga bilang. Kalau nemenin ke dokter juga bisa, maksud gue. Iya, nemenin ke dokter gigi. Ngapain aja si David ini? Dan gue baca kontennya dia tuh gue gini, lo tau kenapa David punya ide ini? Karena dia got laid off. Terus dia melihat, orang nih sekarang makin banyak yang butuh temen ya. Butuh temen ngobrol, butuh didengarkan. Jadi dia bikin jasa itu. Gue mau booking. David, temenin aku makan Cina yuk. Belajar pakai sumpit. Pegang mangkok. Nanya. Lo tau kalau sumpit nggak boleh dicolokin ke nasi? Nanya, aku bertanya dengan nada senyap kalau ibu gue bilang. ibu gue, terus gue gini, kok ada lagi nada senyap? Silent mode. Bahkan bisik-bisik juga gak kedengeran. Kan nyokap gue suka penasaran kalau gue post instastory gitu ya, ini siapa, itu siapa, ini lagi ngapain gitu kan. Terus gue tuh suka kalau lagi ribet gitu kayak ini mah gitu, jawabnya pendek-pendek gitu. Terus abis itu dia bilang kayaknya dia udah mulai aduh kayak keganggu nih anak gue gitu ya. Jadi dia ini siapa, dalam kurung bertanya dengan nada senyap. Malu juara. Itu gue tahu, Wet. Karena kan kalau sumpit dituncerpin ke nasi gitu kayak Hio kalau lagi kedukaan kan. Iya, betul. Iya. Iya, nanya. Lo tahu kan kalau makan di restoran Jepang, sumpit nggak boleh dibawa pulang. Boleh kalau lo makannya di Hoka Bento. Aduh, apa bang? Atau Yoshinoya boleh lo bawa pulang sumpitnya. ada geng duet yang gini, Kak Dave nanti kalau Dedes nonton gimana dia nggak marah? Iya lah, saya mah belum jadi pacar, saya masih boleh kali ketemu orang banyak mah. Saya mah masih bebas bertemu kiri kanan kemana-mana, hatiku senang ya kan, say, selama belum statusnya jelas ya kan, selama tanahnya masih tanah girik gini, belum ada surat-surat, kita makan boleh ya Beb. Mau Starling tiba-tiba ngedokem di tanah ini ya boleh-boleh aja, orang belum ada surat-suratnya ya, say. Udah jam 8. Terima kasih banyak buat hari ini teman-teman ya. Dave, bahagia-bahagia hari ini ya. By the way, besok gue izin siaran ya. Kenapa? Karena hari ini.
aku harus hipnoterapi akibat menyerap semua cerita-cerita semalam. Sensitif banget langsung. Kenapa? Gara-gara hari ini. Apa yang salah? Nggak ada yang salah. Tunggu dulu, gue belum selesai. Gue izin besok. Karena besok tanggal 2 Oktober. Jadi besok itu pembukaan si instalasi pameran batik di Soekarno-Hatta Terminal 3. Nah, acaranya tuh mulainya jam 8. Gue mesti standby jam 7 pagi gitu. Oke. Boleh ya, izin. Teman-teman, kalau besok geng duet ada yang terbang dari Terminal 3 Soekarno-Hatta, mampir ya ke instalasinya, foto-foto di situ gitu. Terminal 3 Soekarno-Hatta. Persis adanya di tengah-tengah antara terminal keberangkatan domestik sama keberangkatan internasional. Bener-bener di tengah-tengahnya itu. Di tengah-tengah. Di Tempat cinta. tengah-tengahnya. Tempat cinta lari-lari. Cinta lari-lari di Terminal 1C. Hebatnya kamu bisa tahu. Kamu pengetahuannya luas sekali ya. Timbang jawab gitu aja salah lagi. Woi, yang ngajak makan nih bikin masalah aja. 1 jam terbuang percuma. Cuma nyerap emosinya dia. Gue tagih nih hipnoterapinya ke lu. Ya udah, besok kita libur, kita ketemu hari Jumat berarti ya, gengs. Kita ketemu hari Jumat ya. Okay. Enjoy the rest of your day. Turn off your phone. Start your life. Bye.